seringkali pengunjung yang datang ke Fahri Orchid masih heran dan masih, kalau bahasa Jawanya, gumun ya. Kok dendro kok kayak gitu ya? Jadi selama ini mungkin bagi sobat yang masih baru di anggrek, bayangan anggrek dendrobium tuh hanya yang seperti di penjual-penjual yang seperti itulah ya, maksud Fahri. Sobat paham ya maksud Fahri ya, seperti itulah dendro-dendro yang umum ya. Nah ini juga termasuk dendro. Jadi dendro itu jenisnya ada banyak banget ya, ada ribuan. Makanya dendrobium itu dibagi ke beberapa section supaya untuk memudahkan dalam pengelompokan dan juga penyilangannya nanti. Nah ini juga termasuk dendrobium. Nggak nyangka kan sobat kalau dendrobium ternyata seperti ini. Dan nggak semua dendrobium itu harganya rata-rata atau di bawah 100 mungkin ya, atau di bawah 200. Tapi dendrobium itu harganya juga variatif. Termasuk dendrobium aggregatum ini, kalau yang sudah segini ya harganya pasti udah 6 digit ya. Udah 6 digit, berbeda dengan dendrobium yang biasa dijual di pasar-pasar. Ya karena memang masih belum banyak yang punya untuk dendrobium ini dan punya keunikan tersendiri. Jadi ini semoga bisa membuka wawasan sobat sekalian bahwa dendro itu nggak seperti itu ya, nggak melulu seperti itu, tetapi dendrobium itu jenisnya macam-macam. Dendrobium aggregatum. Dendrobium aggregatum ini berasal dari Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, India, Assam, Guangxi, kemudian juga di Hong Kong ya. Jadi bukan dari Indonesia, tapi bisa tumbuh baik dan juga berbunga optimal jika kita pelihara di negara tropis seperti Indonesia. Hai Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Semoga sobat anggrek sekalian sehat semua ya, dan terhindar dari wabah virus corona. Mari kita doakan untuk para tenaga medis dan juga saudara-saudara kita yang terinfeksi atau status pasien dalam pengawasan, semoga cepat sembuh, pulih seperti sedia kala, dan para tenaga medis diberi kekuatan dan juga kesehatan untuk merawat saudara-saudara kita yang butuh perawatan. Nah, kali ini Fahri akan bagi tips cara memperbanyak dendrobium aggregatum. Meskipun bunganya tidak terlalu awet, tetapi bunganya yang showy dan berwarna mencolok jadi daya tarik tersendiri sehingga banyak diminati. Nah, perbanyakan dari dendrobium aggregatum ini sangat mudah dan Fahri yakin sobat sekalian bisa mencobanya di rumah. Bagi sobat anggrek yang punya dendrobium aggregatum, yuk kita perbanyak supaya kita nggak cuma punya satu, tetapi punya beberapa rumpun dendrobium aggregatum. Ikutin Fahri terus ya. Sobat juga bisa menanamnya di pot seperti ini ya. Sobat juga bisa menanamnya pada pot seperti ini ya. Jadi nggak harus ditempel, tetapi Fahri lebih suka ditempel karena dia itu rajin beranak. Jadi bulbnya selalu keluar tunas baru, dia membentuk rumpun seperti ini. Ketika ditempel dia akan lebih leluasa. Ketika di pot dia kadang terhalang oleh tepi-tepi pot ini sehingga tergencet-gencet ya untuk bulbnya. Nah, bagaimana sih cara perbanyaknya? Fahri akan bagi tips cara perbanyak dendrobium aggregatum ini. Ketika dia cukup air, bulbnya akan menggelembung dan daunnya gemuk-gemuk seperti ini. Nah, yang ketika kurang air, maka bulbnya akan sedikit mengeriput. Nah, Fahri akan berikan tips cara perbanyak dari dendrobium aggregatum. Caranya cukup gampang ya. Kita tinggal memisahkan bulb minimal 3 bulb. Kenapa kok 3 bulb? Supaya jadi banyak dan tapi tidak terlalu ekstrim. Bisa sih 1 bulb atau 2 bulb, tetapi ketika kita
memecahnya terlalu ekstrim, nanti tunas yang tumbuh akan mengecil sehingga proses yang dibutuhkan untuk berbunga itu lebih lama dibandingkan kita memisahnya 3 bulb. Nah, ini rumpunya kita cocok lagi. Ini rumpunya kita pisah-pisah ya. Sobat bisa menggunakan gunting tanaman. Ini kemarin juga sudah berbunga ya, segini. Dia berbunga duluan, jadi bunganya sudah layu. Nah, sebaiknya ketika sobat mau memisahkan anggrek, itu ketika selesai berbunga, jangan ketika berbunga. Nah, ini memang ada bulb yang misah di sini, hanya 2. Ini kita potong. 3 bulb ya. Sobat sekalian harus hati-hati, pastikan tidak ada bulb yang terpotong di tengah. Jadi yang dipotong di pangkal. Ketika susah menggunakan gunting, sobat bisa pakai cutter ya. Kemudian potongan ini ya nanti kita tempel ke papan kayu. Fahri lebih suka pakai papan daripada pakai pot. Nah, ini kita tempelkan di sini ya. Akarnya nggak perlu dibungkus moss ya, nggak perlu dibungkus apapun, tinggal diginikan. Tapi kalau misalnya di tempat sobat kering banget dan sobat nggak sempat nyiram tiap hari, di sini bisa ditambah moss untuk menjaga kelembapan moss. Nah, sobat bisa bantu menjaga kelembapan dengan memberikan sedikit moss ya di bagian sini untuk menutupi akar. Nah, ingat mouse-nya nggak perlu sampai atas-atas karena nanti akan menutup calon tunas ya. Jadi cukup di bawah menutupi akar dan pangkal bulb. Kemudian diikat. Pilih pengikat yang berwarna netral. Jangan menggunakan pengikat yang berwarna mencolok, apalagi sobat pakai tali rafia yang berwarna-warni, misalnya biru, pink, hijau, atau kuning, itu akan mengurangi keindahan. Nah, tali ini hanya untuk membantu supaya anggrek nanti bisa melekat. Ketika akarnya sudah melekat, nanti tali ini sobat lepas ya, karena tali ini bisa menghambat pertumbuhan anggrek karena beberapa tunas atau akar baru biasanya tergenjat oleh tali. Kita ikat seperti ini. Kemudian jangan lupa sobat beri label ya, Dendrobium aggregatum. Dan jangan lupa diberi tanggal hari ini. Nah, dengan diberi tanggal, sobat nanti ingat ya, jadi dendro ini sudah berapa lama dirawat. Jadi ketika sobat yang juga jualan bisa mengira-ngira harganya. Oh, ternyata sudah saya rawat sekian bulan atau sekian tahun, biaya yang saya keluarkan udah berapa ya untuk penyiraman, pemupukan, dan juga tenaga. Kalau Fahri tenaga saya hitung ya, walaupun cuma nyiram, mupuk itu tetap dihitung. Karena seorang wirausaha yang baik itu harus menghitung harga pokok produksi dengan baik. Nah, tenaga itu juga harus kita hargai ya, entah itu tenaganya kita sendiri atau istri atau mungkin saudara teman, itu juga tetap harus kita hitung. Nah, kalau sudah, label kita tempelkan. Ketika musim kemarau, sobat siram tiap hari
ketika musim penghujan cukup dihujan-hujankan saja. Itu tadi perbanyakan Dendrobium aggregatum. Setelah diperbanyak seperti ini, biasanya tahun depan dia sudah berbunga. Ketika musim berbunga tahun depan dia sudah bisa berbunga. Kalau sobat pilih indukan yang sudah pernah berbunga. Tapi kalau indukannya belum pernah berbunga, berbunganya lagi akan semakin lama ya menunggunya. Jadi kalau sobat punya aggregatum yang belum pernah berbunga, sebaiknya jangan dipisah-pisah dulu, jangan diseplit-seplit ya, dibiarkan rumpun dulu sampai berbunga. Setelah berbunga baru bisa diseplit-seplit supaya nanti kita nggak terlalu lama menunggu keluar bunga. Oke, nah sobat bisa dapetin Dendrobium aggregatum di Fahri Orchid Catalog atau WhatsApp ke 0877 1911 7139. Untuk yang sudah sebesar ini dan sudah berumur lebih dari 10 tahun ini, harganya pasti wow. Tapi Fahri juga menyediakan yang 3 bulb, 5 bulb, atau yang rumpun-rumpun sedikit yang harganya terjangkau lah ya. Sobat bisa cek di katalog, link ada di kolom description. Karena Dendrobium ini sangat recommended untuk dikoleksi. Selain bagus untuk pamer ke tetangga atau teman, juga bagus ketika dipajang di orchid show atau kita punya pameran ya. Bagi sobat yang sudah punya Dendrobium aggregatum, dirawat dengan baik ya, karena ketika sudah merumbun seperti ini sangat spektakuler. Bagi sobat yang belum punya, buruan dapetin di Fahri Orchid Catalog. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yuk. Wangi. Kayak dok ceplok ya.